Kau mengatakan orang mulia, itu terserah kamu. Kami nggak percaya. Yang jelas, satu orang pribumi lebih mulia daripada sejuta habaib. Malah kebalikan. Terserah dong. Kalau lu ngomong bahwa lu lebih mulia daripada kiai, lebih dari apapun, gue juga berhak dong. Gue lebih mulia daripada sejuta habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Tetalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Satu video yang hemat saya sangat menarik, di mana kakek Wahyu yang merupakan orang tua yang selama ini memang sudah lama bicara soal habaib ini. Beliau sebelum viral terkait perseteruan hari ini soal nasab Balawi sudah mewanti-wanti dan men-stressing melalui kanal TikTok yang beliau miliki bahwa diragukan nasab atau keaslian daripada habaib-habaib. Ya mungkin dasarnya juga karena melihat bagaimana Bahar Smith CS yang tidak pernah memahami adab istiadat dan nilai-nilai kultural daripada bangsa kita. Bahkan dalam video ini yang paling nyata, beliau tegas mengatakan bahwa satu orang pribumi itu jauh lebih mulia ketimbang 1 juta habaib. Ini hal yang sangat luar biasa, saya kira. Satu keberanian yang ditonjolkan oleh kakek Wahyu, dan ini menjadi motivasi buat anak-anak pribumi untuk tidak gampang menyerah dengan keadaan, karena beliau jelas-jelas memberikan pengakuan yang kuat terhadap bagaimana perang daripada bangsa pribumi ini dalam rangka memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya kira ini hal yang penting untuk kita tonton. Coba kita lihat videonya. Putih habaib Utsman bin Yahya, gila itu. Dia ngasih memberi fatwa agar tidak terjadi pemberontakan kepada Belanda. Dia mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Itu Utsman bin Yahya Habib. Jadi hati-hati. Jangan pasrahkan negeri ini kepada para habaib. Para habaib itu orang-orang yang datang kepada Indonesia itu pada abad 18-19, dibawa oleh kapal Belanda. Proyeknya Belanda. Ngerti nggak? Jadi hati-hati gitu. Nah mereka itu pengkhianat gitu. Ya masa memberi fatwa dilarang memberontak kepada Belanda? Yaitu kalau tidak pribumi kayak gitu. Karena dia tidak merasa memiliki. Karena sebelum itu kan ada perang Diponegoro, ada macam-macam. Di mana para didikan Wali Songo ini memberontak kepada Belanda. Para didikan Wali Songo dan anak buahnya, Wali Songo yang zuriahnya sampai kepada Rasul dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, sedang giat-giatnya memerdekakan bangsa ini. Habib bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Jadi kau itu para kadrun KW pribumi yang goblok gitu, percaya aja lu sama habaib itu. Mereka itu punya proyek testing on the water. Gimana dia kemudian meragukan nasab dari Wali Songo. Kalau tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan dari pribumi, mereka akan jalan terus menjadi antek-antek asing. Tetapi kita sebagai pribumi yang tadinya tidak peduli, tidak open, karena mereka mencari makan ya biarin saja. Tapi begitu meragukan, memberi komen-komen, memberi statement bahwa Wali Songo tidak punya nasab, Wali Songo tidak punya keturunan, maka kita lawan. Jangan sampai mereka meniru-niru nenek kakeknya Utsman bin Yahya yang mengharamkan pemberontakan kepada Belanda. Mereka adalah antek Belanda, pengkhianat.
Kau mengatakan orang mulia, itu terserah kamu. Kami nggak percaya. Yang jelas, satu orang pribumi lebih mulia daripada sejuta habaib. Malah kebalikan. Terserah dong. Kalau lu ngomong bahwa lu lebih mulia daripada kiai, lebih dari apapun, gue juga berhak dong. Gue lebih mulia daripada sejuta habaib. Gua masuk surga duluan, habaib yang terakhir. Kiprah orang pribumi untuk memajukan bangsa dan negara ini jauh sejuta kali lipat daripada kiprah habaib. Kiprah para pribumi dalam menciptakan lapangan pekerjaan jauh lebih besar daripada habaib. Kiprah orang Cina apalagi lebih besar daripada habaib. Pribumi dan Cina jauh lebih mulia daripada habaib. Apa-apa kan? Nah, kalau lu marah ya silahkan aja. Karena lu yang duluin. Lu yang ngomong-ngomong bahwa lu lebih mulia dari Holland. Daripada ribut tentang klaim habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Coba kita cerita yang lain saja dah. Kanjeng Nabi itu dengan Siti Khotijah mempunyai anak 4. Anak perempuan 4. Yang sulung bernama Zainab. Zainab itu kawin dengan orang yang non muslim, yaitu Abu As bin Arabi. Baru tahu ya? Atau memang saya kurang ketika ini? Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu Zainab putri Nabi mengikuti Abu As bin Arabi yang tidak mau masuk Islam. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zainab ini tetap berada di Mekah dengan suaminya yang non muslim. Lalu terjadi perang Badar dan menantu Kanjeng Nabi ini, Abu As ini, berada di pihak lawan. Lalu pada perang tersebut Abu As tertangkap. Kemudian Abu As ini ditebus, kan ada dulu juga ada pertukaran tawanan kan. Nah, Kanjeng Nabi itu mengajukan syarat agar Zainab sebagai penebusnya, agar Abu As ini bisa bebas. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya akhirnya Abu As ini memeluk Islam. Tapi intinya pada periode tertentu berapa tahun Kanjeng Nabi mempunyai menantu yang bukan non muslim. Fakta juga bahwa walaupun menantunya non muslim, Kanjeng Nabi tidak memaksa Zainab untuk tinggal di Madinah. Zainab tetap berada di Mekah bersama suaminya Abu As yang non muslim. Oke deh, sekarang keturunannya dari Zainab dan Abu As itu salah satunya namanya Ali binti Zainab. Ali binti Zainab ini zuriyah Kanjeng Nabi juga. Keturunannya juga ada. Silsilahnya juga ada. Mungkin dicatat, mungkin tidak. Jadi zuriyah Kanjeng Nabi itu banyak. Habaib yang mengharamkan, menajiskan pribumi untuk kawin dengan keturunanmu dengan alasan menjaga nasab agar ilmu dari Kanjeng Nabi itu tidak hilang. Kau perlu tahu habaib, di dalam dunia modern ini orang yang bisa atau syarat menguasai ilmu itu bukan darah, bukan nasab, tapi otak, tapi intelijensia atau IQ. IQ orang-orang Yaman itu rata-rata 62,5. IQ orang pribumi Indonesia itu adalah
78, sedang IQ orang Cina dan Israel itu di atas 100. Orang yang ber-IQ tinggi akan mudah menyerap segala ilmu. Jadi apapun ilmunya, ilmu sosial, teknologi, dan sebagainya akan lebih mudah diserap oleh orang yang ber-IQ tinggi. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan oleh orang yang ber-IQ tinggi. Dan kau perlu tahu, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Imam Ghazali, tidak satu pun itu orang Arab keturunan Yaman. Itu bukti bahwa orang cerdas dapat menyerap ilmu lebih bagus daripada orang yang tidak cerdas. Oleh karena itu, alasan mempertahankan darah demi menjaga ilmu Kanjeng Nabi sama sekali tidak logik. Nah, ilmu pengetahuan itu akan mudah diserap oleh orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bernasab. Dan kau memurnikan darahmu, tidak boleh kawin dengan pribumi, menajiskan perkawinan dengan pribumi itu secara budaya maupun logika itu tidak masuk akal. Sebab Husain pun kawin dengan putri Raja Persia, di mana putri Raja Persia itu keturunan dari putri dari Tiongkok atau Mongol, sehingga putra dari Husain, Zainal Abidin, berdarah Arab, Persia, dan Mongol. Dari situ saya sudah terbantahkan bahwa kau ingin memurnikan darahmu supaya menjaga ilmu Kanjeng Nabi secara logika batal, tidak masuk akal, tidak logik, hanya modus. Bagaimana kau mencari makan di Indonesia ini untuk habaib-habaib yang sombong, yang merasa dirinya lebih mulia daripada Ya. sama habaib putih senuk horhonye, habaib yang tidak putih, habaib Utsman bin Yahya. Gila itu. Dia memberi fatwa agar tidak terjadi pemberontakan kepada Belanda. Dia mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Itu Utsman bin Yahya Habib. Jadi hati-hati, jangan pasrahkan negeri ini kepada para habaib. Para habaib itu orang-orang yang datang kepada Indonesia itu pada abad 18-19, dibawa oleh kapal Belanda. Proyeknya Belanda, ngerti nggak? Jadi hati-hati gitu. Nah, mereka itu pengkhianat gitu. Ya masa memberi fatwa dilarang memberontak kepada Belanda? Yaitu kalau tidak pribumi kayak gitu, karena dia tidak merasa memiliki. Karena sebelum itu kan ada perang Diponegoro, ada macam-macam, di mana para didikan Wali Songo ini memberontak kepada Belanda. Para didikan Wali Songo dan anak buahnya, Wali Songo yang zuriahnya sampai kepada Rasul dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, sedang giat-giatnya memerdekakan bangsa ini. Habib bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda itu haram. Jadi kau itu para kadrun KW pribumi yang goblok gitu, percaya aja lu sama habaib itu. Mereka itu punya proyek testing on the water, gimana dia kemudian meragukan nasab dari Wali Songo. Kalau tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan dari pribumi, mereka akan jalan terus menjadi antek-antek asing. Tetapi kita sebagai pribumi yang tadinya tidak peduli, tidak open, karena mereka mencari makan ya biarin saja. Tapi begitu meragukan, memberi komen-komen, memberi statement bahwa Wali Songo tidak punya nasab, Wali Songo tidak punya keturunan, maka kita lawan. Jangan sampai mereka meniru-niru nenek kakeknya Utsman bin Yahya yang
mengharamkan pemberontakan kepada Belanda. Mereka adalah antek Belanda, pengkhianat. Kau mengatakan orang mulia, itu terserah kamu. Kami nggak percaya. Yang jelas, satu orang pribumi lebih mulia daripada sejuta habaib. Malah kebalikannya. Terserah dong. Kalau lu ngomong bahwa lu lebih mulia daripada kiai, lebih dari apapun, gue juga berhak dong. Gue lebih mulia daripada sejuta habaib. Gue masuk surga duluan, habaib yang terakhir. Kiprah orang pribumi untuk memajukan bangsa dan negara ini jauh sejuta kali lipat daripada kiprah habaib. Kiprah para pribumi dalam menciptakan lapangan pekerjaan jauh lebih besar daripada habaib. Kiprah orang Cina apalagi lebih besar daripada habaib. Pribumi dan Cina jauh lebih mulia daripada habaib. Apa-apa kan? Nah, kalau lu marah ya silahkan aja. Karena lu yang duluin. Lu yang ngomong-ngomong bahwa lu lebih mulia dari Holland. Daripada ribut tentang klaim habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Coba kita cerita yang lain saja dah. Kanjeng Nabi itu dengan Siti Khotijah mempunyai anak 4. Anak perempuan 4. Yang sulung bernama Zainab. Zainab itu kawin dengan orang yang non muslim, yaitu Abu As bin Arabi. Baru tahu ya, atau memang saya kurang. Ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu Zainab putri Nabi mengikuti Abu As bin Arabi yang tidak mau masuk Islam. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zainab ini tetap berada di Mekah dengan suaminya yang non-muslim. Lalu terjadi perang Badar. Dan menantu Kanjeng Nabi ini, Abu As ini, berada di pihak lawan. Lalu pada perang tersebut Abu As tertangkap. Kemudian Abu As ini ditebus, kan dulu juga ada pertukaran tawanan kan. Nah, Kanjeng Nabi itu mengajukan syarat agar Zainab sebagai penebusnya, agar Abu As ini bisa bebas. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya akhirnya Abu As ini memeluk Islam. Tapi intinya pada periode tertentu berapa tahun Kanjeng Nabi mempunyai menantu yang bukan non muslim. Fakta juga bahwa walaupun menantunya non muslim, Kanjeng Nabi tidak memaksa Zainab untuk tinggal di Madinah. Zainab tetap berada di Mekah bersama suaminya Abu As yang non muslim. Oke deh, sekarang keturunannya dari Zainab dan Abu As itu salah satunya namanya Ali binti Zainab. Ali binti Zainab ini zuriyah Kanjeng Nabi juga. Keturunannya juga ada. Silsilahnya juga ada. Mungkin dicatat, mungkin tidak. Jadi zuriyah Kanjeng Nabi itu banyak. Habaib yang mengharamkan, menajiskan pribumi untuk kawin dengan keturunanmu dengan alasan menjaga nasab agar ilmu dari Kanjeng Nabi itu tidak hilang. Kau perlu tahu habaib, di dalam dunia modern ini, orang yang bisa atau syarat menguasai ilmu itu bukan darah, bukan nasab, tapi otak, tapi intelijensia atau IQ.
IQ orang-orang Yaman itu rata-rata 62,5. IQ orang pribumi Indonesia itu adalah 78. Sedang IQ orang Cina dan Israel itu di atas 100. Orang yang ber-IQ tinggi akan mudah menyerap segala ilmu. Jadi apapun ilmunya, ilmu sosial, teknologi, dan sebagainya akan lebih mudah diserap oleh orang yang ber-IQ tinggi. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan oleh orang yang ber-IQ tinggi. Dan kau perlu tahu, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Imam Ghazali, tidak satu pun itu orang Arab keturunan Yaman. Itu bukti bahwa orang cerdas dapat menyerap ilmu lebih bagus daripada orang yang tidak cerdas. Oleh karena itu, alasan mempertahankan darah demi menjaga ilmu Kanjeng Nabi sama sekali tidak logik. Nah, ilmu pengetahuan itu akan mudah diserap oleh orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bernasab. Dan kau memurnikan darahmu, tidak boleh kawin dengan pribumi, menajiskan perkawinan dengan pribumi itu secara budaya maupun logika itu tidak masuk akal. Sebab Husain pun kawin dengan putri Raja Persia, di mana putri Raja Persia itu keturunan dari putri dari Tiongkok atau Mongol, sehingga putra dari Husain, Zainal Abidin, berdarah Arab, Persia, dan Mongol. Dari situ saya sudah terbantahkan bahwa kau ingin memurnikan darahmu supaya menjaga ilmu Kanjeng Nabi secara logika batal, tidak masuk akal, tidak logik, hanya modus. Bagaimana kau mencari makan di Indonesia ini untuk habaib-habaib yang sombong, yang merasa dirinya lebih mulia daripada. Ya,